Olimpiade Paris 2024 meninggalkan banyak cerita-cerita kocak yang dilakukan oleh atlet Indonesia. Salah satunya adalah Anthony Sinisuka Ginting yang terlihat lelah dan kedapatan sedang tertidur di bus. Selain itu ada momen di mana Prabowo Subianto mengenakan jas hujan. Atlet bulu tangkis asal Belgia juga mencuri perhatian warganet karena fasih berbahasa Indonesia. Cetak Gol coba merangkum momen-momen kocak di Olimpiade Paris 2024 sebagai berikut. Anthony Sinisuka Ginting ketiduran di bus. Pertama, ada momen unik di mana Anthony Sinisuka Ginting ketiduran di dalam bus. Atlet bulu tangkis asal Indonesia ini terciduk sedang tertidur lelap saat acara pengukuhan tim Indonesia di Olimpiade Paris. Momen tersebut direkam lewat Instagram Story Ketua Umum Komite Olimpiade Raja Sapta Okohari. Momen ini langsung memancing gelak tawa dari rekan-rekan atlet di dalam bus. Nggak terkecuali Georgia Mariska Tunjung yang tertawa pulas melihat Ginting yang sedang tertidur. Saat itu posisinya memang sangat dekat karena tepat berada di samping Ginting. Prabowo dipanggil Pak D pendekar silat. Prabowo Subianto menghadiri acara eksebisi olahraga pencaksilat di Paris. Menteri Pertahanan Indonesia ini ingin membuktikan langkahnya membawa olahraga pencaksilat semakin mendunia. Pada kesempatan tersebut, Prabowo memberikan semangat untuk para atlet nasional. Menteri Pertahanan Indonesia ini kemudian menyalami satu persatu pesilat-pesilat lokal. Di kesempatan tersebut, para atlet langsung memanggil Prabowo dengan sebutan Pak D pendekar silat. Mereka pun kemudian berfoto bersama dengan Presiden terpilih Indonesia ini. Atlet Tiongkok dilamar. Nggak cuma momen kocak, peristiwa romantis juga terjadi di Olimpiade Paris 2024. Hal ini terjadi di cabang olahraga bulu tangkis di mana atlet asal Tiongkok dilamar oleh pasangannya. Huang Yaqiong yang berhasil menyumbangkan emas melengkapi gelarnya di sektor ganda campuran. Momen kemenangan sang atlet semakin spesial karena tiba-tiba dilamar kekasihnya Liu Yuchen. Kekasihnya sendiri juga merupakan atlet bulu tangkis di sektor ganda putra. Bahkan lamaran dari Liu Yuchen sampai membuat banyak netizen iri dengan Huang Yaqiong yang dilamar di Olimpiade. Atlet bulu tangkis buka baju di bus. Selain momen romantis, momen lucu juga datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Lee Chuk Yu baru-baru ini kedapatan membuka bajunya di dalam bus karena merasa kepanasan. Pebulu tangkis asal Hong Kong ini juga membuka komen sarkas tentang bus Olimpiade yang nggak pakai AC. Lee Chuk Yu menyindir transportasi tersebut sangat membantu lingkungan. Panitia Olimpiade Paris sendiri memang melepas semua AC yang ada di bus pembawa atlet. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pengaruh pemanasan global di Prancis. Padahal negeri Napoleon ini sedang diterpa musim panas hingga menembus suhu 36 derajat. Hal ini dianggap sebagai salah satu akibat dari gelombang panas yang sedang menyerang Eropa. Prabowo pakai jas hujan. Prabowo Subianto juga nggak luput dari momen lucu. Presiden terpilih Republik Indonesia ini juga ikut hadir di upacara pembukaan untuk menyemangati kontingen tanah air. Hebatnya lagi, Prabowo tetap antusias meskipun lokasi seremoni sedang diguyur hujan cukup deras. Seragam jas abu-abu yang dikenakannya sampai harus dilapis dengan mantel plastik transparan. Bahkan Purnawirawan Jenderal TNI ini ikut berdiri melambai ke rombongan atlet Indonesia. Kehadiran Prabowo sampai bikin kaget penonton yang berada di sekitarnya. Setelah memancing perhatian, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga langsung berdiri menyapa orang-orang. Selain itu, Prabowo juga dikabarkan akan memberikan bonus untuk para atlet. Diketahui pria berumur 72 tahun ini memang sangat peduli dengan perkembangan olahraga tanah air. Atlet Korea Selatan dan Korea Utara bersatu. Gelaran Olimpiade Paris 2024 juga diwarnai momen langka di antara dua negara Korea.
Terlihat atlet dari Korea Selatan dan Korea Utara nampak berselfie bareng di podium medali cabur tenis meja. Kejadian ini terbilang langka mengingat kedua negara masih kurang bersahabat. Saat itu Lim Jong Hun selaku atlet tenis meja dari Korea Selatan mengajak foto bersama sembari memegang medali. Ajakan ini langsung disambut ramah oleh Ri Jong Sik dan Kim Kum Yong dari Korea Utara. Begitu pula dengan Wang Chuqin dan Yun Yingsa selaku atlet tenis meja dari China. Momen ini juga menjadi pertama kalinya Korea Utara naik ke podium medali sejak Olimpiade 2016. Pasalnya, negara pimpinan Kim Jong-un ini absen mengirimkan wakilnya di edisi Olimpiade Tokyo 2020. Momen ramah antara dua negara Korea ini disebut sebagai bentuk persatuan yang langka oleh netizen. Bus mogok di tengah jalan. Kejadian kocak berikutnya menimpa atlet skateboard asal Kanada yakni Matt Berger. Melalui akun media sosialnya, dia membagikan momen saat bus yang mereka tumpangi mengalami masalah. Matt Berger punya cara lain yakni berangkat dengan mengenakan skateboard. Sang atlet ini langsung menjadi sorotan karena dedikasi tingginya terhadap pekerjaan. Hebatnya lagi, Matt Berger melakukannya setelah menempuh jarak sekitar 2 km. Momen kocak topi atlet renang tersangkut. Berikutnya ada momen lucu dari cabur renang nomor 100 meter gaya dada putri. Emma Weber dari Amerika Serikat sempat kehilangan topi renangnya sebelum babak penyisihan dimulai. Sontak seorang pria misterius mendadak lompat ke dalam kolam untuk mengambil topi sang atlet. Setelah beberapa saat, pria nggak dikenal ini pun muncul ke permukaan sambil memegang topi Emma. Laki-laki ini langsung mendapatkan tepuk tangan dari 15.000 penonton di arena tersebut. Namun ketika diwawancara media, pria misterius ini ogah membocorkan namanya ke publik. Meskipun begitu, netizen langsung menjulukinya sebagai Bob si penangkap topi. Tim polo Yunani angkat mobil di parkiran. Momen kocak selanjutnya datang dari kelakuan lucu para atlet polo air Yunani. Netizen dibuat tercengang dengan kelakuan mereka yang ingin mengangkat sebuah mobil di parkiran. Momen lucu ini terjadi saat bus yang membawa atlet polo air Yunani di Olimpiade Paris. Pasalnya, perjalanan mereka harus terhambat karena mobil yang parkir di bahu jalan. Atlet polo air Yunani itu pun mencoba untuk memindahkan mobil yang dianggap menghalangi bus. Lucunya, mereka ternyata hanya dapat sedikit memindahkan kendaraan. Aksi yang dilakukan oleh atlet polo air ini bahkan mengundang gelak tawa dari pelatihnya. Pria tersebut hanya memandangi anak asuhnya dan mencoba merekamnya. Atlet bulu tangkis Belgia jago bahasa Indonesia. Momen terakhir ditunjukkan oleh atlet bulu tangkis asal Belgia bernama Lian Tan. Netizen tanah air dikejutkan dengan instruksi yang diberikan oleh sang pelatih Indra Bagus Andre Chandra. Saat itu Bagus Andre Chandra memberikan instruksi menggunakan bahasa Indonesia. Video ini kemudian viral oleh kalangan netizen tanah air yang curiga kalau Lian Tan punya darah keturunan Indonesia. Setelah ditelusuri, kecurigaan netizen benar-benar valid. Meskipun lahir di Belgia, Lian Tan punya darah keturunan Indonesia dari sang ayah yang merupakan kelahiran Bandung. Itulah sejumlah momen-momen kocak yang terjadi di Olimpiade Paris 2024. Bagaimana pendapatmu? Apakah Olimpiade Paris meninggalkan banyak kenangan pahit, lucu, dan mengharukan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.